Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Jamaah HTV yang saya muliakan, ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang waliullah, seorang ulama, seorang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dijamin masuk surga, majhulun fid dunya, masyhurun fil akhirah. Dia tidak terkenal di muka bumi, tapi ia terkenal di penduduk langit. Siapa itu? Adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni dinasibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Pada zaman Rasulullah SAW, para sahabat semuanya berbondong-bondong ke Madinah untuk menemui Rasulullah. Tetapi Uwais Al-Qarni tidak bisa dinasibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui Rasulullah SAW. Pada waktu itu Uwais Al-Qarni hanya mengurus seorang ibunya yang tua renta. Pada waktu itu Uwais Al-Qarni meminta izin pada ibunya, "Wahai ibu yang saya cintai dan yang saya muliakan, saya meminta izin untuk menemui Rasulullah." Tetapi kata ibunya, "Wahai Uwais Al-Qarni, anakku, siapa nanti yang akan mengurusku dan mengurus kambing-kambing kita?" Maka Uwais Al-Qarni menahan diri untuk menemui Rasulullah SAW. Tetapi pada satu waktu Rasulullah SAW mengatakan dan bersabda kepada sahabatnya Umar bin Khattab, "Wahai Umar, jika engkau suatu saat menemui satu orang yang bernama Uwais Al-Qarni, engkau harus meminta doa padanya." "Apa yang harus kupinta wahai Rasulullah?" "Engkau harus minta ampunan pada Uwais Al-Qarni." "Kenapa aku harus meminta pada ia ya Rasulullah?" "Karena doanya diijabah." Masya Allah para jamaah semuanya, Uwais Al-Qarni, kalau kita lihat flashback kepada masa lalunya, kehidupan Uwais Al-Qarni tidak begitu mewah. Bahkan bajunya pun compang-camping. Di mana Uwais Al-Qarni tinggalnya? Uwais Al-Qarni tinggal di kota Yaman. Bahkan satu waktu Uwais Al-Qarni yang dijanjikan oleh Rasulullah doanya diijabah tersebut, ia makan nasi bersama seekor anjing di tong sampah para jamaah semuanya. Ketika itu anjingnya menggonggong. Dalam bahasa isyarat anjing itu berkata pada Uwais Al-Qarni, "Wahai Uwais Al-Qarni, engkau tidak pantas makan di sini. Yang pantas makan di sini adalah saya. Saya seekor binatang. Saya adalah anjing. Saya yang pantas berbicara. Saya yang pantas memakan kotoran di tong sampah ini." Tetapi Uwais Al-Qarni bicara pada anjing tersebut, "Wahai anjing, saya ini hamba Allah. Dan engkau adalah makhluk Allah. Engkau anjing dan saya manusia. Kalau engkau ditakdirkan mati oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak dihisab. Tapi kalau saya mati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya jika lolos ujian di dunia, saya akan masuk surga Allah. Tapi saya jika tidak lolos di dunia, maka saya akan masuk neraka. Beruntunglah engkau wahai anjing, engkau tidak dihisab oleh Allah, tapi saya dihisab. Engkau dinajiskan oleh manusia, tapi aku tidak dinajiskan. Engkau hanya dinajiskan di dunia, tapi engkau tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala." Ini mengandung hikmah kepada kita para hadirin semuanya. Seperti halnya anjing dan babi yang kita haramkan di dunia, mereka tidak dihisab. Tapi kita manusia yang dihalalkan dan disucikan oleh manusia, tetapi kita bisa saja nanti kita dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala jika kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Uwais Al-Qarni jiwa yang santun, penyabar, dan juga jiwa yang sederhana. Bahkan pada satu waktu Umar bin Khattab mengumpulkan seluruh
jamaah dari Yaman, adakah di salah satu dari kalian yang dari Yaman? Di manakah yang bernama Uwais Al-Qarni? Semuanya menjawab, di sini tidak ada seorang ulama wahai Umar, ada juga seorang pemulung, seorang pengemis yang bernama Uwais Al-Qarni. Ternyata itulah Uwais Al-Qarni yang dijanjikan Rasulullah, yang disuruh oleh Rasulullah kepada Umar bin Khattab agar ia dipinta dan meminta doanya kepada Uwais Al-Qarni supaya meminta ampunan untuk Umar bin Khattab. Masya Allah, pernah ada satu kisah dikisahkan Uwais Al-Qarni memaksa bertemu untuk Rasulullah, tetapi di Madinah Rasulullahnya tidak ada dan Rasulullahnya sedang berperang Tabuk pada waktu itu kalau tidak salah. Begitu jamaah hadirin, ternyata kesederhanaan seseorang, keluasan seseorang, kearifan seseorang bisa menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Uwais Al-Qarni tidak ingin terkenal di muka bumi, ia hanya terkenal di penduduk langit. Kenapa terkenal di penduduk langit? Satu, taatnya kepada orang tua, dan kedua, Uwais Al-Qarni lebih beribadah, tidak ingin diketahui oleh orang lain. Itu para hadirin semuanya. Demikian khutbah dan kultum singkat dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.